Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara warga kerajaan surga. Pagi hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai 8. Kemarin pagi firman Tuhan telah melawat kita dengan kebenaran iman Musa yang merelakan dirinya untuk menderita, meninggalkan kesenangan dalam dosa di istana Firaun dan memilih untuk bersama-sama kebangsanya. Dan bagi dia, Kristus adalah kekayaan yang termulia daripada kekayaan Firaun. Musa yang menyadari bahwa hidupnya terancam karena telah membunuh seorang Mesir, melarikan diri ke daerah Midian. Dan di sana dia bertemu dengan keluarga seorang imam dan dia akhirnya menikah dan menjadi seorang penggembala domba di gurun. Firman Tuhan dalam Keluaran 3 menceritakan kepada kita di mana Musa melihat suatu keanehan terjadi saat dia melakukan penggembalaan terhadap domba-dombanya. Dia melihat ada sebuah nyala api yang besar yang membakar pohon-pohonan, tetapi pohon-pohon tersebut tidak hangus. Melihat keanehan tersebut, dia mendatangi tempat itu, ingin menyelidiki. Lalu terdengar suara Tuhan berbicara kepada dia dan berkata, Musa, tanggalkanlah kasurmu, sebab tanah ini adalah tanah yang kudus. Dan Musa melakukannya. Lalu firman Tuhan kepada Musa selanjutnya berbunyi demikian. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita inisiatif pembebasan Israel dari perbudakan Mesir datang dari Tuhan. Ketika Musa masih di Mesir, dia menyadari bahwa dia adalah orang Yahudi, keturunan Yakub, dan dia ingin membebaskan keturunan Yakub tersebut dari penindasan Mesir. Dia membela orang Israel dengan cara membunuh orang Mesir. Tetapi itu membuat dia harus melarikan diri ke Midian. Musa berinisiatif dan dia gagal terhadap inisiatif. Dalam firman Tuhan ini kita melihat Tuhan menyampaikan bahwa dia berinisiatif untuk mengambil tindakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Yang pertama kita bisa lihat buktinya bahwa Tuhan berinisiatif untuk membebaskan bangsa Israel dengan 3 kata peduli terhadap keadaan Israel. Yang pertama firman Tuhan ini berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah. Jadi Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang berjanji kepada Abraham menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Allah yang berjanji kepada Ishak, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Allah yang mengulang janjinya kepada Yakub, bahwa keturunannya menjadi besar. Berkata, dia telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatnya oleh penindasan Mesir. Lalu kata yang kedua, dia berkata begini, aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Tuhan memperhatikan penderitaan itu, lalu telinganya mendengar seruan orang Israel dalam rintihan mereka, dalam kesusahan mereka, dalam rasa sakit yang mereka derita. Mereka merintih dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarnya. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata,
aku mengetahui penderitaan. 3 kata ini, memperhatikan, mendengar, mengetahui, menyimpulkan bahwa Tuhan sangat peduli atas penderitaan, kesukaran yang dialami oleh orang-orang Israel dari perbudakan, penindasan Mesir terhadap mereka. Ini bukti pertama bahwa Allah berinisiatif untuk membebaskan bangsa. Bukti yang kedua adalah di dalam ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas yang berlimpah susu dan madu. Di dalam ayat 8 kita memperhatikan ada 2 kata kerja yang disebutkan di sini. Aku telah turun. Artinya di sini Tuhan bertindak. Dia tadinya berperhatikan, tadinya dia mempedulikan, dan mengamati dan mendengar semua kesusahan, penderitaan dari bangsa Israel. Sekarang, apa yang dia ketahui, apa yang dia perhatikan, apa yang dia dengar itu, mendorong dia untuk mengambil sebuah tindakan dengan berkata, aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan aku menuntun mereka keluar dari negeri. Tuhan berinisiatif membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Dengan cara bertindak, membebaskan mereka. Dia turun. Dia bertindak. Tapi bukan hanya sekedar bebas. Sesudah dibebaskan, Tuhan berkata, aku menuntun mereka menuju suatu daerah yang baik dan luas, yang berlimpah susu dan indah sekali firman. Dan kita tahu bahwa akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi kisah ini bukan sekedar kisah bangsa Israel. Kisah ini adalah kisah yang merupakan gambaran kepedulian Tuhan dan tindakan Tuhan dalam menyelamatkan manusia dari murkanya terhadap dosa-dosa manusia. Allah adalah Allah yang peduli pada penderitaan manusia. Dia adalah Allah yang memperhatikan penderitaan akibat dosa. Allah adalah Allah yang mendengar seruan dan rintihan manusia akibat dosa. Dia melihat kesukaran-kesukaran manusia. Sebab itu dia bertindak. Dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tindakan Allah. Kasihnya atas penderitaan terhadap penderitaan yang dialami manusia itu telah mendorong dia untuk bertindak mengutus anaknya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu datang ke dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa. Tapi tidak hanya sampai membebaskan manusia dari dosa. Tuhan Yesus berkata, aku adalah gembala yang aku datang untuk memberi mereka hidup dalam hidup. Inilah yang terjadi bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persis pergumulan, kesusahan yang Bapak Ibu alami. Tapi yang pasti firman Tuhan ini berkata, Allah peduli terhadap kesukaran, kesulitan, kesusahan yang terjadi dalam hidup kita. Dia memperhatikan kesukaran. Dia mendengarkan rintihan dan tangis. Dia melihat penderitaan Allah. Dan dia mau bertindak untuk menolong. Dia bukan hanya mau menyelamatkan engkau dari dosa-dosa. Dia juga adalah Tuhan yang mau menggembalakan engkau supaya engkau hidup di dalam segala kelimpahan.
seperti yang dikatakan Tuhan memberkati.